Sekarang kita bergeser ke topik S2. Kakak tadi jurusan apa kak? Tadi cepat sekali, saya tidak menangkap, maafkan saya. So ini adalah jurusan master ya, MSc in Clinical Pharmacy, International Practice and Policy. Jadi menggabungkan antara clinical pharmacy, kemudian international practice. Karena ini international practice, maka orang-orang dari apoteker-apoteker dari seluruh dunia itu bisa apply ke jurusan ini. Dan policy, kita juga bahas tentang policy health policy itu bagaimana di dunia ini gitu. Terus alasannya dulu kenapa kakak memutuskan, oke aku mau S2 nih, itu kenapa kak? Khususnya farmasi ya. Soalnya kalau di Indonesia kan sepertinya S2 farmasi sudah ada jurusan universitas yang membuka, tapi kan sepertinya belum banyak alumninya. Dan kayaknya kalau di lowongan pekerjaan juga jarang saya menemukan yang S2. Oke, mulai dari kenapa memutuskan S2 kali ya. Ini Iya. dari dulu S1 memang pengen S2 begitu ceritanya. Kemudian saya kan sempat kerja ya waktu itu 1 tahun setelah lulus kuliah saya kerja. Nah waktu kerja nih saya ditempatkan anak baru langsung ditaruh pertama di outpatient sih, di apa namanya, rawat jalan gitu ya. Tapi setelah beberapa lama disuruh ke rawat inap. Nah di rawat inap nih disuruh ke ICU. Anak baru taruh ICU bisa apa gitu kan, kayak. Nah tapi di situ saya menyadari banyak hal bahwa saya ini bodoh gitu. Orang bodoh harus ngapain? Harus belajar gitu. Kalau nggak belajar bahaya buat pasiennya, Pak. Ya, jadi di situ saya mulai menyadari bahwa apoteker untuk memberikan sebuah layanan kefarmasian yang optimal, yang pertama dia harus ngerti, yang adalah dia harus ngerti tentang apa yang dia nggak ngerti gitu loh, sehingga kita bisa memberikan sebuah layanan kefarmasian yang optimal gitu. Bagaimana kita bisa memonitor bahwa obat itu berefektif dan tidak memberikan side effect itu. Kemudian bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua obat-obatan yang diberikan kepada pasien, khususnya di ICU kan dia pasti banyak banget kan obatnya dari berbagai line, ada yang IV line, ada yang di pump, dan itu kayak going on, dan kadang kecampurnya itu apakah mereka kompatibel atau tidak, kan kita harus memutuskan apakah ini baik dan tidak bagi pasien ya. Ininya seperti itulah kondisi-kondisi praktik di lapangan saya menyadarkan saya bahwasanya ini penting untuk S2 gitu. Ya kemudian kenapa ambil di UCL, karena UCL ini kampusnya bagus, dan ada jurusan MSc in Clinical Pharmacy, dan saya juga nggak hanya membatasi diri untuk belajar clinical pharmacy gitu. Kan kadang ada S2 yang farmasi klinis, nah itu I want more, saya ingin mencakup, mempelajari sesuatu yang cakupannya lebih luas, jadi saya ambil yang ada international practice and policy-nya, begitu intinya. Kemudian apalagi mbak pertanyaannya, sorry? Yang tadi, apakah di Indonesia itu lowongan pekerjaan kalau untuk apoteker, kebanyakan yang pernah saya temukan itu cukup apoteker saja, nggak perlu sampai S2. Ada mungkin lowongan S2, tapi mungkin khusus untuk farmasi klinis, dan itu pun di rumah sakit besar saja, nggak semua membutuhkan itu. Nah, apakah menurut kakak nih, apakah apoteker-apoteker ini sebaiknya ya tetap meningkatkan kompetensinya, salah satunya dengan cara S2, atau sepenting apakah sih S2 itu kak buat apoteker itu? Sepenting apa S2 untuk apoteker? Saya rasa ini juga perlu dilakukan studinya ya di Indonesia ya. Maksudnya aku juga menyadari gap itu gitu loh mbak. Sudah ada beberapa universitas yang membuka jurusan S2. I would say it's quite a lot gitu loh. Ada banyak, tapi somehow healthcare facility-nya itu cuma butuhnya kadang S1 aja gitu. Betul. Dan itu juga menjadikan concern bagi teman-teman yang setelah S2 kemudian dia juga kayak ini aku harus kemana nih gitu kan. Nah yang membuat aku sampai sini, kemudian aku menyadari bagaimana sih healthcare facility di Indonesia itu, bagaimana healthcare workforce atau kondisi tenaga kesehatan di Indonesia itu mereka kita ini kadang suka sesuatu yang
stagnan. Kita lagi ada di zona nyaman, yang mana kita berpikir bahwa praktek seperti ini tuh nggak ada masalah loh. Kenapa kita harus melakukan sesuatu yang berlebih gitu kan? Sementara ketika kita melakukan sesuatu yang lebih baik, itu sebenarnya kita bisa mendapatkan outcome yang lebih baik. Misalnya nih, aku kasih contoh. Kalau di kalau di UK ya, sekarang kan lagi di UK, aku melihat kalau di komunitas misalnya, apotek di komunitas tuh gimana sih? Yang pertama, sudah jelas aku nggak bakal bisa beli antibiotik tanpa ada resep dokter. Jadi kayak udah nggak ada prescription, jangankan antibiotik deh, inhaler, aku nggak bisa beli inhaler kalau nggak ada resep dokter gitu. Kemudian ada satu hal yang menurut aku suka, itu ada medication review. Jadi orang-orang lansia, orang-orang tua, elderly di atas 60 tahun yang biasanya dapat obat lebih dari 15, itu akan selalu ada rutin review dari apoteker. Jadi ini obat mana yang kira-kira dia nggak perlu, misalnya orang usia 90, apakah dia perlu statin untuk mengurangi resiko kardiovaskular? Ternyata statin itu kalau misalnya dihitung-hitung, dia dapat menurunkan resiko kardiovaskular untuk 10 tahun misalnya. Ini kisarannya kayak gitu ya. Nah, apakah dia perlu 10 tahun gitu, sementara dia udah 90 tahun? Nah, yang kayak gitu itu tuh yang di-review, dan apoteker-apoteker ini bakal konsul ke prescriber, ke dokternya. Ini kayaknya kita sudah melakukan review, dan beberapa obat ini kayaknya perlu di-review ulang gitu. Nanti akan ada referral pathway yang jelas, jadi sehingga obat-obatnya ini bisa dikurangi. Nah, seperti itulah salah satu contohnya. Nah, praktek-praktek yang menurut saya bisa ditambahkan ke fasilitas kesehatan di Indonesia seperti ini, itu akan baik gitu loh. Di Indonesia juga polifarmasi juga banyak kan, saya rasa. Nah, to level up our current practice itu menurut saya perlu bahwa ada orang-orang yang terpapar dengan masalah ini gitu. Nah, dengan melakukan S2, orang kan lebih sadar. Aku nggak bicara bahwasanya semua apoteker harus S2, enggak. Dengan adanya orang-orang yang S2 ini, mereka kan sadar bahwa ada permasalahan yang bisa kita atasi secara lebih metodologis gitu. Nah, aku S2 ini merasa kita mendapatkan pengetahuan untuk melakukan sesuatu lebih metodologis gitu. Tapi perubahan-perubahan ini juga bisa dilakukan oleh apoteker-apoteker yang sudah berpraktik dan menyadari hal ini, kemudian mereka melakukan perubahan itu juga bisa. Jadi approach-nya tidak hanya S2, approach untuk melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik dari pelayanan kefarmasian kita juga bisa dari teman-teman apoteker yang sudah apoteker, dan mereka melakukan perubahan itu. Jadi nggak harus S2 banget sih menurut aku, tergantung pribadinya. Kalau dia pengen S2 dan dia bisa merasa melakukan sesuatu yang lebih dengan pembelajaran yang dia dapatkan, why not? Tapi kalau ada orang-orang yang dengan profesi sebagai apoteker tanpa melanjutkan S2 dan dia bisa melakukan perubahan-perubahan, itu juga bagus gitu loh. Jadi tergantung individunya aja sih kalau menurut aku. Oke, menarik banget nih Kak. Terus tadi iya, karena kalau misalnya dilihat, kalau dari pengalaman saya pribadi gitu, dulu saya pernah di rumah sakit juga, dan ada temen yang S2 juga dia, tapi jadi kayak di rumah sakit itu apotekernya totalnya misalnya 13, cuman satu yang S2, yang 12 ini apoteker semua. Nah, dia itu kayak apa ya? Mungkin dia sebenarnya ingin membuat perubahan, tapi kayak dia kalah suara gitu. Iya, aku menyadari tantangan itu, karena itu nggak mudah. Betul. Terus kayak kalau saya tanya dulu ke beliau, gajinya juga ya nggak terlalu jauh bedanya, mungkin ya nggak signifikan lah. Sementara biaya untuk S2 sendiri pasti mahal, baik di Indonesia maupun di luar. Betul banget. Ya itu sih, mungkin masih di Indonesia masih kurang itu ya. Iya gitu. Tapi kalau mau aku komparasi ya, jadi kan di sini aku nggak cuma ngobrol sama orang-orang dari apoteker gitu, aku juga ngobrol dengan teman-teman yang
dari STEM, misalnya dari bisnis, dari bidang-bidang lain selain apoteker. Nah, aku melihatnya bidang-bidang lain itu mereka sangat dinamis. Mereka mungkin awalnya mereka tidak menyukai perubahan ya, tapi perubahan itu adalah suatu tuntutan. Misalnya orang-orang STEM itu perubahan adalah tuntutan gitu. Jadi mereka terus berubah dan mereka juga bisa dihargai dengan adanya pemberian terhadap perubahan tersebut gitu. Misalnya dia kerja 7 jam, tapi dia bisa melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Nah, hal-hal yang seperti itu udah mulai dipertimbangkan gitu loh untuk melakukan promosi dan lain sebagainya. Nah, kalau di apoteker ini aku nggak tahu, kan kita lembur itu seperti makanan biasa gitu kan. Nah, aku nggak tahu pendekatan seperti apa yang bisa membuat gaji atau intensif kita bisa naik. Mungkin bisa top down approach, atau juga bisa pendekatan lokal, seperti misalnya kita berpraktik di sebuah institusi, kemudian kita bisa menunjukkan bahwasanya dengan adanya intervensi yang kita berikan ini dampak terhadap pasien dan pelayanan secara umum itu bisa meningkat berapa persen. Nah, itu keterbiasaan kita untuk memberikan opini berdasarkan data itu masih kurang. Nah, mungkin kita bisa memberikan pendekatan seperti itu ya. Kita bisa membuktikan bahwa ini loh, saya tuh kerja kayak gini, hasilnya seperti ini, ada datanya. Mungkin saya bisa dapat kenaikan gaji gitu. Kok gaji nggak bisa naik sih harusnya kalau di praktek pelayanan kesehatan tuh kayak apa istilahnya, insentif ya. Jaspel, jasa pelayanan. Jaspel, iya, udah lupa. Iya, Jaspel. Mungkin itu salah satu caranya sih Kak, biar kita bisa kelihatan gitu kerjanya ya. Terus menarik lagi itu Kak, tadi yang Kakak cerita kalau misalnya di sana di UK beli inhaler aja nggak bisa kalau tanpa resep, terus ada pelayanan yang tadi harus review sebegitu banyaknya. Itu kalau boleh tahu nih Kak, kalau di Indonesia kan pasien di rumah sakit itu banyak ya, satu hari mungkin bisa sampai 100 atau ya ratusan orang gitu kalau rumah sakit besar. Nah, kalau misalnya betul rawat jalan. Kalau misalnya dilakukan pengkajian yang sebegitu detail gitu untuk tiap pasien, nah itu ini yang aku bingungkan itu sih, kenapa di UK bisa seperti itu? Apakah karena memang jumlah pasiennya yang sedikit sehingga mereka bisa perhatian ke pasiennya itu bisa lebih banyak, atau karena apa sih Kak? Kalau yang pelayanan detail seperti ini biasanya nggak dilakukan di layanan kesehatan sekunder, pasti ke primer. Jadi pasiennya udah sehat, di rumah sakit cuma dapat stok obat beberapa hari sampai dia harus kontrol selanjutnya. Nah, reviewnya akan dilakukan di komunitas. Makanya kita perlu kerjasama yang baik nih antara apoteker di primary care and secondary care. Kalau di sini apoteker-apoteker itu punya kayak ada channelnya gitu loh. Jadi mereka bisa tahu siapa pasien ini, apotek atau community farmasinya siapa. Jadi setiap orang punya GP itu adalah dokter keluarga, bukan keluarga sih, terjemahan kasarnya dokter keluarga, tapi pada prakteknya adalah dia sudah ada dokternya siapa gitu, kayak puskesmas terdekatnya siapa, kemudian ada apoteker komunitasnya siapa. Jadi bisa saling komunikasi antara apoteker yang di rumah sakit dan yang di komunitas. Ini pasien ini di rumah sakit dapat A, B, C, D, E, nanti silakan di review gitu. Ini dosisnya ada yang diturunkan dari rumah sakit, asalnya dia dapatnya amlodipin 10, tapi ternyata dia hipo. Nah, dikasihnya sekarang amlodipin 5, silakan di review dan dikomunikasikan lagi ya sama dokternya yang ada di komunitas gitu. Jadi beban tidak hanya di rumah sakit, tapi beban juga tapi juga informasi itu disampaikan kepada apoteker yang di komunitas. Terus yang nanti melakukan pengkajian berarti yang di community-nya tadi tuh, yang dia. Oke. Terus kalau apoteker di UK itu grade-nya maksudnya sama kayak Indonesia, dia cuman profesi apoteker atau harus standar S2 semua gitu Kak?
Nah, itu yang membuat saya sangat amazed ya sama pelayanan apotek sama profesi apoteker di sini. Di sini tuh apoteker ada sampai apoteker prescriber. Jadi mereka bisa meresepkan. Menarik ya. Tapi ada spesialisasinya. Misalnya apoteker dengan spesialisasi renal anemia gitu. Apoteker dengan spesialisasi pain management. Jadi dia hanya bisa meresepkan obat-obat yang terkait dengan pain management, mulai dari ibuprofen, morphine, things like that. Itu dia bisa meresepkan itu gitu. Tapi terbatas dalam skop tertentu. Nah, untuk kondisi-kondisi darurat misalnya, itu dia bisa meresepkan juga sih, tapi kondisi darurat aja. Nah, yang apoteker spesialisasinya renal dan anemia, dia bisa meresepkan kayak eritropoietin, kemudian asam folat, kondisi-kondisi anemia gitu, dia bisa meresepkan juga gitu. Untuk jadi apoteker yang spesialis tadi berarti ada studi tambahan lagi mungkin ya Kak ya? Iya, jadi di sini itu modelnya kamu belajar S1 4 tahun kan, kemudian kamu ada pre-reg itu kayak profesi ya. Jadi di situ kamu akan praktek 1 tahun. Nah bedanya kalau di kita kan di masa PSPA itu kita kayak gimana ya? Mau ada di porsi untuk prakteknya itu lebih sedikit daripada di kelas gitu gak sih? Kayak masih banyak kegiatan di kelasnya gitu gak sih? Iya, betul. Lectures. Nah kalau di sini tuh kayak udah dilepas gitu, dilepas untuk berpraktek ke rumah sakit misalnya. Nanti di situ ya udah terserah rumah sakitnya mau ngapain dia gitu. Jadi kayak kamu kerja tapi dengan supervisi gitu. Kamu belum terregistrasi tapi kamu bisa melakukan penggalian riwayat obat gitu misalnya. Nah, nanti apoteker-apoteker yang lebih senior akan mengawasi kamu. Masih ada kelasnya, pelajaran di kelas gitu, as in persiapan untuk ujian nasionalnya. Kalau kita tuh apa sih ujian nasionalnya? UKAI. Oh, UKAI. Ya, mereka juga ada UKAI gitu. Nah, ada UKAI-nya sehingga mereka perlu pelajaran juga di kelas. Tapi itu cuma sekitar 2 bulan dari 12 bulannya mereka gitu. Terus setelah itu mereka akan lulus dan menjadi apoteker. Di sini apotekernya itu ada band, namanya band 6, 7, 8, 9, 10 gitu. 10 ada nggak ya? Nggak tahu deh. Pokoknya mulainya dari band 6. Nah, ada untuk naik ke jenjang yang level yang lebih tinggi, which is band 7, itu mereka harus melakukan banyak sekali praktek. Misalnya, aku lupa berapa tahunnya, pokoknya beberapa tahun praktek dan continuous CPD gitu. Kayak kita kan harus ada kayak ikut seminar gitu lah. Dia tuh juga ada kayak gitu, terus ada pelatihan. Dan itu membutuhkan waktu yang lama sehingga harus mencapai level tertentu sampai mereka memiliki spesialisasi. Kan pertamanya mereka bakal diputar di rumah sakit kan, di setiap wards, setiap spesialisasi. Nah, pada satu titik tertentu mereka akan menentukan nih, aku maunya jadi spesialisasi ICU, for example. Jadi dia bakal di ICU itu dalam jangka waktu sekian lama, kemudian dia bisa memutuskan untuk jadi prescriber atau enggak. Karena untuk jadi prescriber tuh juga harus ada pelatihannya gitu kalau nggak salah. Ya, gitu sih. Menarik sih Kak, dari ceritanya Kakak. Memang beda banget ya sama Indonesia. Terus aku tanya, I would love my country to have to be at this point gitu kan. Aku juga pengen loh negara aku tuh bisa kayak gini juga. Pelayanan ke farmasinya juga bagus dan orang-orang tuh sangat terbuka terhadap evidence gitu. Kalau misalnya di Bangsal gitu ya, dokternya nanya tentang obat, nanya pasti ke apotekernya, dan apotekernya ada di Bangsalnya, dan apotekernya akan memberikan bukti-bukti secara evidence-nya gimana, dan mereka juga terbuka terhadap evidence itu. Kayak everything is based on evidence gitu, dan menghargai itu gitu loh semua healthcare workers. Nah, tadi aku mau cerita apa sih? Tadi apa pertanyaannya? Oh, itu cuman beda banget Indonesia sama UK. Oh iya, beda banget ya. Terus aku tanya, berapa tahun sih yang dibutuhkan oleh apoteker UK untuk
sampai pada titik ini? Ternyata mereka jawab itu juga nggak bisa langsung dibentuk gitu loh. Itu bukan 1-2 hari perubahan, itu membutuhkan waktu setidaknya 30 tahun. Wow. Mulai dari mereka pertama kali mengestablish farmasi klinis sehingga sampai kondisi saat ini di mana mereka udah direkognisi oleh tenaga kesehatan yang lain. Jadi itu emang bukan sesuatu yang 1 tahun 2 tahun, itu dibutuhkan apa ya, perseverance dari apoteker-apoteker untuk terus membuktikan bahwa kita kredibel, kita bisa diandalkan gitu sih. Oke, iya sih. Iya, masuk akal sih. Indonesia soalnya kayaknya apa ya? Terlalu satu, penduduknya banyak, terus daerahnya juga luas. Kemarin saya sempat cerita sama teman saya, dia ada yang di Nusantara Sehat itu bahkan sampai yang terpencil banget gitu, Kak. Kadang itu nggak ditemukan kertas puyer. Jadi kayaknya Indonesia butuh waktu yang lama sepertinya. Kalau UK 30 tahun mungkin Indonesia. Bener. Ya tapi tetap kita tetap berharap yang terbaik lah ya. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir dari saya buat Kakak. Apa pesan-pesan Kakak buat apoteker Indonesia? Gimana ya, apoteker-apoteker Indonesia, khususnya apoteker-apoteker muda, saya merasa kita ini adalah bagian dari healthcare profesional yang harus terus berusaha memberikan yang terbaik gitu untuk pasien. Kadang saya merasa bahwasanya kita tuh kadang berpraktek terlalu gimana ya, merasa ini adalah hal yang biasa, kayak misalnya ya udah kita melakukan rutinitas gitu loh. Betul. Nah, praktek-praktek rutinitas itu yang saya rasa itu perlu dirubah. Ketika kita sudah merasa ini sudah terlalu rutin, sepertinya ada yang salah gitu, ada yang harus dirubah, ada yang bisa ditingkatkan lagi gitu. Nah, saya rasa hal-hal seperti itu, pemikiran-pemikiran seperti itu mulai harus kita tanamkan. Mungkin pekerjaan yang kita lakukan akan terasa lebih berat ya. Kenapa sih harus nambah-nambah kerja gini aja udah berat gitu. Tapi bila kita melihat jangka panjangnya, apa yang kita lakukan hari ini itu juga akan bisa memberikan outcome yang lebih baik terhadap pasien gitu. Ya sih, itu aja pesan saya. Dan jangan apa ya, kita nggak boleh suka menyerah. Kadang apa yang kita lakukan tuh belum tentu kayak apa yang kita usulkan kadang belum tentu kayak diterima gitu oleh tenaga kesehatan yang lain. Tapi ketika kita menyuarakan pendapat kita, tuh sebenarnya orang lain juga mikir loh, ini dia tadi ngomong bener nggak sih gitu. Jadi ketika kita melakukan intervensi seperti itu, tenaga kesehatan yang lain yang kita berikan saran tuh kadang juga mulai berpikir, sehingga jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu tidak ada gunanya. Setiap perbuatan yang kita lakukan yang mana untuk ditujukan untuk pasien tuh saya rasa akan selalu ada gunanya dalam jangka waktu yang panjang. Oke, saya setuju Kak. Oke Kak, kalau begitu terima kasih atas waktunya sudah sharing-sharing Kak Dwi. Informasinya sangat apa ya, sangat membuat mencerahkan gitu. Jadi kita bisa lihat dari sudut pandang yang lain. Selama ini kan cuma terkungkung kayak ya wes yang gitu-gitu aja yang kita tahu gitu. Ya, saya rasa itu sih indahnya apa ya, mencari ilmu ya, apalagi sampai jauh-jauh mencari kitab suci di barat gitu kan. Ada dosen saya pernah bilang, jadi ada satu scene di Wizard of Oz, kalau pernah lihat ceritanya. Jadi Wizard of Oz ini pergi dari desanya, kemudian ketika dia kembali, dia bilang, saya melihat desa yang sama tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Saya rasa dengan kuliah ke luar negeri misalnya, saya melihat kondisi dunia kesehatan kita ya seperti itu, tapi saya mulai melihat ada yang berbeda gitu. Ada yang kita bisa sebenarnya lakukan dengan lebih baik begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri, saya akan sangat mengencourage-nya, karena dengan seperti itu kita bisa membuka mata kita bisa melihat what's going on in other parts of the world. Tidak hanya dalam rumah kita bisa melihat rumah orang lain bagaimana, dan dengan seperti itu harapannya kita bisa mengencourage teman-teman yang ada di rumah kita supaya bisa menjadi lebih baik seperti itu.
Oke, ya nice. Nice sekali, nice info. Nice quote. Yang Wizard of Oz tadi bagus Kak. Iya. Keren. Oke, ya terima kasih lagi Kak Dwi sekali lagi buat waktunya ya Kak. Thank you udah sharing-sharing. Semoga Iya. cepat lulus, cepat pulang. Iya. Amin. Makasih Kak Anita. Ya, sama-sama Kak. Thank you ya Kak.